permutasi bagian dari kaidah pencacahan. Permutasi ada 3 jenis. Yang pertama adalah permutasi biasa, yaitu permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Jadi dengan memperhatikan urutan. Nah, jelas ya, kalau memperhatikan urutan berarti itu permutasi. Permutasi biasa, rumusnya P atau permutasi NR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh. Contohnya adalah bilangan terdiri dari 3 angka disusun dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Banyak bilangan dengan angka berbeda yang dapat dibentuk adalah, nah caranya menjawab, kita perhatikan bahwa bilangan, sebuah bilangan terdiri dari 3 angka. Gitu ya, berarti kalau diorak-orek bilangannya itu terdiri dari 3 angka. Gitu ya. Nah, ini 3 angka bilangannya ada, kalau 3 angka kan ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Berarti kalau ditukar-tukar tempat itu urutannya akan berbeda, dihitung cara yang berbeda, atau istilahnya urutan diperhatikan. Stok ada, dikasih kita berapa angka nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dikasih 7 angka, diambillah 3 untuk di sini. Diambil 3 itu ada sebagai ratusan, puluhan, satuan. Karena ada ratusan, puluhan, satuan inilah, maka dia mempergunakan permutasi. 7 angka yang ada itu N-nya 7, diambil 3, R-nya 3, tinggal dimasukkan ke rumus, gitu ya. Nah, hal ini sama dengan contoh yang sebelumnya atau contoh lain seperti ini. Ada 7 orang siswa akan dibentuk pengurus kelas, gitu ya. Pengurus kelasnya itu terdiri dari ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. 7 diambil, tidak kelihatan jumlahnya diambil berapa, dengan menghitung ketua, sekretaris 3, oh berarti 3, 7 diambil 3, N-nya 7, R-nya 3. Jadi jawabannya, caranya sama persis antara soal ini dengan ini. Oke, mari kita mulai. Jadi ini orak-oreknya. Nah, jawabnya adalah N itu sama dengan 7 angka ada, kemudian diambil 3, R-nya 3. Nah, maka menghitungnya sekarang adalah permutasi 7, 3 sama dengan 7 faktorial, gitu ya. Jadi 7 faktorial, terus 7 kurang 3, 7 kurang 3 faktorial. Oke, berapa ini? 7 faktorial tetap menunggu dulu. Nah, 7 kurang 3, 4 faktorial. Baru kita uraikan definisi faktorial. Masih ingat? 7 faktorial adalah 7 turun kali 6, turun kali 5, turun kali 4, turun kali 3, kali 2, kali 1. Tapi 4, 3, 2, 1 itu kan sama dengan 4 faktorial. Jadi nggak usah diurai, biarkan tulis 4 faktorial. Kenapa di 4 baru difaktorialkan? Jadi tidak diurai karena di bawahnya menunggu 4 faktorial. Artinya biar bisa disederhanakan menjadi dibagi sama dengan 1. Nah, hasilnya itu adalah 7 kali 6 kali 5 berapa? Langsung aja 30. 7 kali 30 adalah 210. Jadi 210 ya. Jadi banyak bilangan yang dibentuk. Jadi banyak bilangan itu ada 210. Nah, itulah cara menggunakan untuk jenis permutasi biasa. Sama dengan ini, 7 siswa diambil sebagai ketua sekretaris, diambil 3. Maka inilah caranya 73 dan hasilnya 210 formasi dari pengurus kelas yang bisa dibentuk. Nah, itu adalah sebagai cara pertama, itu ya. Nah, cara kedua itu adalah dengan metode pengisian slot atau pengisian tempat.
itu ya. Oke, kita mulai. Angka-angka yang tersedia atau yang diberikan adalah angka berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 itu. Berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang mau dibuat bilangan. Jadi bilangannya itu kita buatkan slot. Terdiri dari berapa angka tuh? 3 angka gitu ya. Terdiri dari 3 angka, maka kita buatkan 3 slot, 3 tempat. Nah, mari kita mulai. Ini adalah tempat ratusan, ini tempat puluhan, ini tempat satuan. Kita mulai dari ratusan. Di ratusan, angka berapa saja boleh diisi? Semua, Pak. Ya, semua. Berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7. Ke 7-7-nya boleh. Berarti ada 7 cara. Gitu ya. Bukan angka 7, tapi ada 7 cara, ada 7 buah boleh ke sini, 7 buah angka. Nah, sekarang di tempat puluhan, tadi ada 7 angka, sudah dipakai 1. Entah yang mana dipakai, kita enggak peduli. Yang penting udah diambil 1, dari 7 ambil 1, berarti masih 6. 6 itulah boleh di puluhan, berarti ditulis 6. Gitu ya, tulis 6. Bukan angka 6, tapi banyaknya yang boleh ke sini ada 6 angka gitu. Jadi 6 cara. Dan yang tempat satuan adalah yang terakhir. Ada 7 angka, udah di ratusan 1, di puluhan 1, berarti udah diambil 2 dari 6 ini, diambil 2 entah yang mana, berarti tinggal 5. 7 kurang 2, 1 kurang 2, berarti 5. Nah, tinggal di tempat satuan itu angka 5, banyaknya 5. Nah, ini pakai aturan perkalian, ada di ratusan 7 bisa banyaknya, di puluhan itu 6, di satuan 5, tinggal dikali berapa jadinya nih. 7 kali 6 42, boleh begitu, kali 5. Nah, hasilnya 2 sama 210. Jadi banyak bilangan-bilangan, banyaknya bilangan 3 angka, bilangan berapa itu banyaknya sampai 210 bilangan. Nah, seperti itu. Permutasi yang kedua, yaitu yang permutasi jenis yang kedua, permutasi yang memuat unsur-unsur sama. Jadi kalau ada unsur-unsur sama, maka caranya mengerjakan adalah P permutasi N. Jadi tersedia N unsur, kemudian R1, R2, R1, R2 sampai Rn. Ini unsur-unsur yang sama dengan N faktorial, R1-nya di N faktorial ya, per R1-nya faktorial kali R2-nya faktorial kali R3-nya faktorial sampai dengan Rn faktorial. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf penyusun kata tabanan adalah, tabanan kita bisa tulis gitu ya, tabanan. Nah, itu berapa ada huruf? Jadi semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya ada 7. Nah, kemudian huruf T itu misalnya R1. Jadi unsur yang pertama berapa ada huruf T? Hanya 1. Huruf A sekarang habis TA ya, huruf A. Berapa ada huruf A? 1, 2, 3. R2-nya 3. Kemudian huruf B ada berapa? Itu misalnya R3, huruf B ada 1. Gitu ya. Habis E, A sudah, N sekarang. Huruf N berarti itu R4. Ada berapa? R4, N ada 2. Oke, tulis 2. Oke, udah jadi permutasinya gitu ya. 7 kemudian 1,3,1,2. Nah, sama dengan, jadi ini ditulis di sini 7 faktorial per 1 faktorial kali 3 faktorial
kali 1 lagi faktorial kali 2 faktorial. Nah, kita tinggal menghitung 7 faktorial, ini ada 3 ya, 3 faktorial, berarti 7 diuraikan sampai 3 faktorial. 7 faktorial adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Sampai di sini saja untuk mempermudah. Nah, ini 3 faktorial, 1 faktorial 1, enggak usah ditulis. 3 faktorial biarkan karena udah ditunggu sama yang di atas. 1 faktorial 1, 2 faktorial tulis 2 kali 1. Nah, ini disederhanakan. Kemudian 4 sama 2 disederhanakan, 4 bagi 2 tinggal 2. Oke, yang tinggal adalah 7 kali 6 kali 5 kali 2. 7 kali 6 itu 42. 5 kali 2 10, berarti jawabannya 20. Jadi banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf ini, diacak bolak-balik walaupun tidak membentuk kata yang bermakna, pokoknya ditukar-tukar, dibolak-balik dari susunan huruf ini ada sebanyak 420 susunan. Jenis permutasi yang ketiga adalah permutasi siklis. Jadi siklis itu artinya melingkar. Nah, rumusnya P N unsur, tulis saja siklis sama dengan tinggal N kurang 1. Jadi ini berapa N dikurang 1 faktorial. Ya, contohnya sebagai berikut. Terdapat 35 siswa yang akan duduk pada tempat duduk dengan formasi mengelilingi meja bundar. Berapakah banyak susunan mereka duduk yang dapat dibentuk? Jadi diorak-orek ya. Nah, ini mejanya bundaran. Itu mejanya bundar. Nah, kemudian ada 5 siswa, misalkan namanya A, si Ani, huruf depannya saja B, C, D, dan E. Misalnya Edo gitu. Nah, kelima orang ini duduk, ini satu cara dapat, ditukar lagi, ini ditukar dan sebagainya. Nah, itu diuraikan. Kalau diuraikan sangat panjang, nah pakailah karena dia melingkar berarti dia siklis, gitu ya. Nah, berapa ada N? Jadi jawabnya N sama dengan terdapat 5 siswa, berarti N-nya 5. Oke, duduk melingkar, tidak ada info apa lagi tambahan, hanya duduk melingkar begitu saja. Ya udah, berarti jawabannya berapa banyak susunan? Permutasi 5 siklis. Nah, sama dengan 5 kurang 1 faktorial, gitu ya. Jadi kan tinggal ambil 5 kurang 1 faktorial. Berapa tuh 5 kurang 1? 4 faktorial. Oke, diuraikan. 4 faktorial adalah 4 kali 3 turun-turun terus kali 2 kali 1. Berapa? Ini 12. 12 kali 2 24 atau 6 kali 4 24. Nah, itu jawabannya.